Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini materi kita yaitu tentang zakat. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita kepada pengertian dari zakat. Zakat ini secara bahasa artinya yaitu bersih, berkah, dan tumbuh. Nah, sedangkan menurut istilah, zakat ini adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukurannya kepada golongan tertentu. Nah, zakat ini merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, kemudian hukum dari zakat ini sebagaimana di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 43 ini memerintahkan kepada manusia, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini kita masuk lagi kepada syarat dan rukunnya zakat itu. Syarat dan rukunnya zakat itu. Nah, pertama kita bahas tentang syaratnya. Syarat tentang zakat itu ada dua syaratnya. Yang pertama, syarat dari segi objek zakat atau harta yang dizakati. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu tentang objeknya. Adapun di sini syarat yang menjadi objek zakat itu di sini ada 6. Sedangkan syarat yang menjadi subjeknya atau orang yang mengeluarkan zakat itu ada 4. Nah, di sini pertama kita masuk kepada syarat yang berupa subjeknya atau orang yang mengeluarkan zakat itu. Syaratnya yang pertama yaitu Islam, kemudian merdeka, balik, dan yang terakhir berakal. Sedangkan syaratnya sebagai objek itu, objek zakat atau harta yang dizakatkan itu, syaratnya itu ada 6. Nah, yang pertama, milik penuh, kemudian berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, kemudian bebas dari hutang, dan yang terakhir berlaku setahun. Nah, di sini kita masuk kepada milik yang penuh. Nah, harta yang dizakatkan itu milik penuh si penzakat itu. Atau orang yang menzakatkannya itu bukan milik orang lain. Kemudian berkembang. Harta yang dizakatkannya itu berkembang. Kemudian yang ketiga tadi mencapai nisab. Harta yang kita zakatkan itu yang diberikan kepada orang yang berhak itu adalah mencapai nisabnya, mencapai jumlahnya. Kemudian melebihi kebutuhan pokok. Kalau masih kekurangan maka tidak diwajibkan untuk berzakat, apalagi untuk zakat mal atau zakat harta. Kemudian bebas dari hutang. Kalau ada hutang, maka hutang duluan yang wajib dibayar, baru melakukan zakat. Kemudian yang terakhir, berlaku selama setahun. Nah, di sini zakat ini ada 2 macam. Yang pertama zakat mal, zakat harta. Nah, kemudian yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah ini dilakukan atau dibayar pada bulan Ramadan. Nah, kemudian zakat mal ini apabila harta kita sudah mencapai nisabnya. Ya, sekarang kita dapat lihat sama-sama
Di video ini Ibu tampilkan juga syarat-syarat yang berhubungan dengan harta yang dizakatkan itu. Syarat-syarat atau yang disebut juga dengan objek dari zakat itu. Objeknya ada 6 seperti yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Ya, selanjutnya kita lanjutkan kepada hikmah dan keutamaan zakat itu. Nah, ibadah zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah puasa Ramadan. Zakat ini hukumnya bersifat wajib bagi yang mampu, yang artinya jika menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dan yang tidak melaksanakannya akan mendapatkan dosa. Zakat sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, atau disebut juga dengan zakat harta. Zakat fitrah ini merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai pembersih untuk perbuatan dosanya, atau juga disebut dengan penyempurna puasa. Kalau di Indonesia sendiri, zakat fitrahnya dibayarkan, ada yang membayarkan dengan beras sebanyak 2,5 kilo, atau juga dengan uang yang senilai dengan harga beras tersebut. Kemudian yang kedua tadi, zakat mal, merupakan zakat harta benda yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah berpenghasilan. Zakat mal ini dibayarkan jika harta itu sudah dimiliki penuh dan memiliki nilai nisab, atau yang seperti Ibu sebelumnya sampaikan, atau mencapai kepada 1 tahun. Maka zakatnya ini, zakat mal itu 2,5% dari jumlah harta keseluruhan setahun sekali. Ya, sekarang kita masuk kepada hikmah dan keutamaan zakat. Yang pertama yaitu menyempurnakan agama. Zakat merupakan bagian dari pondasi rukun Islam yang keempat setelah syahadat, sholat, dan puasa. Kemudian yang menjalankan zakat, maka semakin sempurna ibadah seseorang dalam menjalankan perintah agama. Kemudian yang kedua masuk kepada hikmah yang kedua yaitu mensucikan dan menambahkan harta. Nah, kata zakat sendiri memiliki makna at-toharu yang artinya membersihkan atau mensucikan. Nah, diartikan berzakat, dengan berzakat maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan harta maka dan jiwa kita dari dosa. Selain itu, zakat juga bermakna anu. Nah, artinya tumbuh dan berkembang. Makna di sini semakin menegaskan bahwa orang yang menunaikan zakat itu, insya Allah hartanya akan terus bertambah dan berkembang. Kemudian yang ketiga, diampuni dosanya, mendapat ampunan dosa. Nah, ini sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 12 bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian yang keempat, hikmah dan keutamaannya mendatangkan keberkahan. Salah satu makna zakat itu adalah al-barakatuh, artinya berkah. Nah, dengan membayar zakat atas harta yang kita miliki akan selalu dilimpahkan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, ada 5 hikmah dan keutamaan dari zakat itu.